saya Seresu Sepandi Tarkam dan kali ini akhirnya saya ketemu dengan pahlawan kecil saya. Mohon dibuka Om. Oke. Ini namanya Om Edi Harto. Apa kabar Om? Alhamdulillah baik. Om, saya langsung tanya karena ini sudah agak-agak mau maghrib, jadi mau tanya Om, memulai karir di PSMS Medan, Suratin ya Om? Suratin. Tahun berapa itu Om? 82. Saya baru setahun berarti Om. Jadi persiapannya itu kan cukup lama itu, karena Iya. kan kompetisi antar wilayah dulu. Tapi Daerah. Om Edi itu asli Medan? Asli Medan. Oh. Lahir Medan. Lahir Medan. Orang tua juga. Tapi kalau kakek dari Jawa. Puja Kesuma ya? Ya. Nah Om, di tim Medan Suratin itu banyak sekali pemain yang jadi Om. Salah satunya Hermansyah ya Om ya? Itu bareng nggak Om? Oh enggak, Benny Van Breukelen. Benny Van Breukelen, bukan Hermansyah, Benny Van Breukelen. Dan dua-duanya jadi kiper yang diandalkan di timnas di masa depan dan klubnya. Itu boleh cerita sedikit, Suratin 82 PSMS itu kayak apa sih Om sebenarnya kekuatannya? Bukan 82, 80. 80 ya? Ya. Memang saat itu timnya itu cukup kompak. Oke. Cukup kompak. Nah, Benny itu sama saya itu jadi teman baik, teman akrab, bahkan suka tidur di rumah gitu. Nah, yang sampean tadi katakan bahwa banyak materi yang akhirnya Iya. terus jadi main bola, Iya. berprestasi, ya iya gitu, karena di situ ada Ricky, ada Juanda, Iya. yang di PSMS juga ada gitu. Jadi rata-rata pemainnya itu nggak mati, nggak hilang, Betul, tetap betul. berprestasi gitu. Bahkan sampai sekarang ketika berkarir di pelatih, nyaris lulusan Piala Suratin itu ada semua Om. Ya, maksudnya di tataran itu ada gitu Om. Ada, jadi di Perserikatan Iya. ada, di Galatama ada. Oh, oke. Itu setelah Suratin, Om Edi ke senior PSMS atau gimana Om? Nah, saya ke Arseto. Oh, ke Arseto. Berarti junior langsung seniornya ke Arseto. Jadi waktu junior kita juara, terus Iya. ada seleksi tim nasional junior, Junior. nah, kita masuk di situ. Itu waktu juara Suratin pelatihnya siapa Om? Almarhum Edi Simon. Oh, Pak Edi Simon yang menemukan banyak bakat ya memang. Betul. Oh, oke. Termasuk Yudo Hadianto back itu Om Edi Simon juga yang menemukan talenta-talenta yang backnya Persita itu loh. Oh iya. Itu banyak yang cerita Edi Simon itu cuma suka aneh-aneh gitu kalau ngasih kertas doang, kamu ke Jakarta gitu. Jadi dia memang saya lihat untuk megang tim yang usia muda cukup bagus karena telaten orang. Oh, oke. Nah Om, setelah juara seleksi timnas junior itu barengannya berarti siapa aja Om yang Ferry Sandria termasuk itu Om? Enggak, Ferry Sandria enggak. Ferry Sandria waktu itu dia di Binjai kan. Oh, di Binjai. Binjai, jadi Tapi Om itu bukan di klub Medan Om? klub Medan. Di klub Medan? Klub. Oh, oke. Saya klubnya di Medan itu Bintang Selatan. Oke. Nah, Bintang Selatan. Dari situ saya diambil untuk Suratin. Dan di Suratin juara akhirnya ke timnas junior. Timnas junior. Waktu itu pelatihnya siapa timnas junior Om? Timnas junior ini Aang Witarsa Oh, Arang Witarsa. dengan oke. Edi Simon almarhum. Edi Simon Dua-dua juga. almarhum, ya. Jadi emang udah tahu karakternya tim itu ya? Betul. Itu Om Benny juga masuk di tim seleksi itu Om? Enggak Enggak. masuk. Nah, di junior itu untuk kejuaraan apa Om waktu itu? Junior Asia. Asia ya? Setelah itu langsung ke Arseto? Iya. Arseto masih Jakarta berarti? Masih Jakarta. Masih jauh berarti ada Om Bambang Nurdiansyah, Ya. Abdul Qadir Ya, gitu ya? ada Arif Hidayat. Arif Hidayat yang junior 79 ya Om? Ya, betul. Oh, oke. Roni Sarbini, Roni Sarbini, terus Kuspan Aden. tapi kalau David Sulaksono nggak ada di situ? Oh, dia Jayakarta. Oh, oke, Jayakarta. Dia Jayakarta ya, zaman Jaya di Said segala macam ya. Betul. Oh, oke. Setelah Arseto Jakarta, Om, berapa lama di Arseto? Saya 5 tahun. Sampai pindah ke Solo? Ya. Jadi 2 tahun di Jakarta, pindah ke Solo. Berarti sampean saingannya Asfami Jambak dong ya? Betul. Oke. Kalau sama Om Asfawi itu seumuran atau di atas, di bawah? Dia masih di atas.
Oh. Jadi waktu itu saya ke sana itu kipernya itu ada Sony Sandra yang dari Oh, Kediri. Persidikap. Betul. Oke, ya Sama ya. Asmawi Jamba. Oh, tapi bertiga ini bersaing dong Om ya? Oh iya, bersaing. Saya waktu itu masih muda lah. Gitu. Iya, saya nomor 3 gitu. Tapi begitu saya ada kesempatan dikasih main, ya saya tunjukin. Saat itulah Oke. terus Langsung naik ya. Sampai Solo berapa lama Om di Arseto Solo? 3 tahun. 3 tahun, lalu Kramayuda. Ya. Kramayuda setelah mereka juara di setelah ke Arab itu. Betul. Jadi berarti bareng Peri Sandria dong Om ya? Oh. Jadi yang di Kramayuda itu waktu itu juga banyak pemain-pemain yang dari Diklat Ragunan. Oh, Kasatadi, Ferry, Sudana Oh. Sukri. Iya. Oh, tapi setelah mereka nomor 3 di Asia, baru Om Edi masuk ya? Betul. Tapi masih waktu itu Eli Idris yang cabut ya? Eli, Bambang, udah ke Pelita Jaya. Iya, yang bertahan Erkis gitu ya? Oke, di Kramayuda berapa tahun sampai tahun berapa? 5 tahun juga. Saya begini, dari Arseto saya keluar, pisah dengan Arseto, saya itu dalam keadaan cedera. Oke. Cedera. Ada selama sekitar 2 tahun. Berhenti dulu itu. Menyembuhkan Cedera saya. apa Om? Pergelangan tangan ini pecah, ada tulang sebesar kuku ini pecah. Dan harus pulang ke Medan Om? Atau di mana? Saya tetap di Jakarta. Oh. Jadi memang sulit sembuhnya waktu itu. Iya. Tapi ya saya berobat ke sana sini. Ya alhamdulillah sembuh. Jadi 2 tahun berhenti, balik ke Kramayuda jadi pilihan utama Om? Ya, jadi waktu itu saya Kramayuda, saya minta 3 bulan. Oke. Kasih waktu saya 3 bulan untuk membalik kondisi. Karena kan saya selama 2 tahun. Oh iya. Almarhum Mas Kader mengiyakan. Oke, ikut aja. Oh. Selama tidak sampai 3 bulan, sebulan saya udah merasa kondisi saya udah kembali. Iya. Saya bilang sama almarhum Mas Kader, Mas, oke saya udah siap. Udah langsung kontrak. Berarti Nah waktu itu kan penjaga gawangnya Bonar Tobing almarhum ya. Ya akhirnya saya cadangan. Oh. Sama kesempatan saya dikasih main, ya udah saya tunjukin terus main. Selalu ketika dapat kesempatan dimaksimalkan gitu. 9 sampai Kramayuda itu kan sampai 91. Ya. Berarti 90 mainnya bagus dan 91 ke timnas kan Om? Ke timnas SEA Games kan? Ya. Nah, timnas SEA Games itu Sebenarnya 98 itu udah di timnas, itu ada PPD, ada 88 sorry. 88. Oh, sudah mulai masuk. Sudah. Jadi waktu saya udah di kamar Kramayuda, saya berarti masuk lagi dapat recovery-nya cepet dong, move on-nya dari trauma itu cepet dong Om ya? Ya, karena gini ya, saya punya tekad karena saya pikir saat itu juga sepak bola ini satu-satunya yang saya minati dan saya bisa. Udah jadi gantungan hidup ya Om? Betul. Oke, ya. Jadi akhirnya mulai 88 itu timnas senior ya Om? Ya, udah timnas. Pra-Piala Dunia. Sebenarnya tahun 83 itu saya udah timnas senior. Oke. 83. Jadi waktu itu di Arseto masih di Jakarta. Iya. SEA Games 83 di Singapura, saya ikut. Oh itu. Tapi cadangan. Cadangannya siapa waktu itu? Saya. Kiper ininya? Purwono, yang Nia Mitra. Nia Mitra. Oke. Oh Purwono Nia Mitra. Oh 83 itu udah ikut. Itu berarti sama kayak Om Herkis ya? Ya itu masih backnya Berti Tutuarima. Di situ ada termasuk Warta, karena pemain muda itu termasuk saya, Warta, almarhum Ricky. Oke, berarti 83 terus ke Arseto, Solo sempat cedera. Berarti cedera didapatkan di Solo dong itu, ketika di Solo. Nah, waktu itu saya dapatnya di Jakarta waktu main lawan Brazil All Star. Oke, ya yang ada Socrates kalau nggak salah. Ya, ada Eder. Ya. Oh itu cedera di situ. Cedera. Tapi akhirnya bangkit cepet banget. Bahkan 88 bisa timnas, 91 jadi pilihan Polosin Om. Polosin. Di situ ada Erik Ibrahim ya? Alam apa ya? Waktu itu ada Erik Ibrahim, ada Benny van Breukelen, Doni Parisa. Memang
itu ganti-ganti ya. Iya, iya, iya. Jadi siapa yang terbaik, akhirnya jatuhnya ke saya dan Erik Ibrahim. Dari segi postur Om ya, Om Edi yang paling kecil kan istilahnya? Paling kecil. Paling kecil. Om Edi itu representasi kalau sekarang Hendro Kartiko ya kan Om? Betul. Ambil-ambil sama dengan Hendro Kartiko. Tapi kenapa bisa terpilih? Waktu itu gimana Om? Di 91? Saya gini, selalu saya bersaing. Saya secara sehat, Iya, iya, iya. bersaing di dalam latihan. Saya nggak pernah mau kalah. Dalam latihan saya nggak pernah mau kalah. Ya sehat lah, tapi Iya, saya iya. nggak curang gitu. Iya. Tapi lama-lama saya terbiasa dengan latihan serius, latihan sesungguhnya. Tapi memang latihannya keras banget ya Om? Keras. Jadi memang fisiknya cukup berat dan Oke. itu di latihan, selama latihan itu dominasi ya fisik. Gitu. Oke, termasuk kiper pasti kan fisiknya paling jelek kan di antara pemain yang lain kan biasanya? Latihan itu sirkuit. Dia latihannya itu nggak lama, 45 menit sampai 1 jam. Oh, Tapi semuanya bergerak. Dari satu lapangan itu ada rintangan-rintangan mereka harus lewati, ujung-ujungnya finishing. Jadi ada sekitar 25 pemain mengelilingin ya, syuting kita juga dapat terus, syutingan terus. Jadi nggak ada pernah diam. Ya, kalau dibilang capek ya capek juga. Wah, seru juga nih. Berarti 91 akhirnya bagian dari emas Om ya. Itu setelah, tapi kenyataannya Kramayuda harus bubar ya Om di 91. Nah, berarti setelah itu ke Asabab kan? Sebab Rombongannya Om Mas Herkis ya itu ya? ya sama almarhum Om Kadir kan? Nah, sebentar Om. Ini tadi baru membahas soal 91. Karena udah 11 menit, nanti part 2 ya Om. Oke. Part kedua. Nanti kita pengen tahu ceritanya Emas SEA Games 91. Dan beliau adalah pahlawan kecil saya. Pantangin di Pandita Tarkam STRS.